Ini dia kredit mobil syariah tanpa riba. Sebenarnya yang paling membedakan antara yang konvensional dengan sistem syariah ya untuk kredit mobil second itu adalah pada akadnya. Walaupun hanya beda akad, tapi dampaknya sangat besar dan halal haramnya itu sangat kelihatan. Jadi harus hati-hati. Terus apa sih yang dimaksud dengan tanpa riba? Simpelnya, riba ini kalau dipraktek di leasing konvensional, salah satunya adalah menggunakan sistem denda keterlambatan bayar. Ya ini memang sistem yang dibawa oleh Barat ya, dan memang ini sangat lumrah di Barat. Kemudian Indonesia kan dijajah ya oleh Barat, jadi mau nggak mau salah satu sistemnya adalah yang menggunakan sistem denda ini. Kenapa mereka menggunakan denda? Karena base-nya adalah akad pinjam meminjam. Dan kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan kayak terlambat bayar tadi, mau nggak mau mereka harus menggunakan sistem denda karena itu dianggap sebagai hukuman. Tapi sebenarnya itu malah akan menyulitkan konsumen karena akan menggulung nantinya. Apapun alasannya akan didenda ya, mau lagi PHK, lagi sulit ekonomi, perusahaan lagi nggak bagus, nggak bisa bayar gitu ya, tetap nanti akan dikenakan denda dan itu akan menggulung dendanya. Ini nih yang sering bikin teman-teman umat muslim kejebak. Atau yang kedua, kalau misalnya melakukan pelunasan dipercepat karena mereka ada instrumen dalam satu angsuran ada pokok dan juga ada bunganya, maka akan dilakukan pembungaan dari pokok tersebut berapa penaltinya kalau misalnya ternyata teman-teman lebih cepat ngebayar. Itu nggak enaknya kalau misalnya pengen ngelakuin pelunasan. Jadi nggak bayar pokoknya aja atau nggak bayar sisa angsurannya aja, tapi masih harus sediakan denda penalti. Nah, di sistem syariah tidak menggunakan sistem yang seperti itu. Pertama, kalau misalnya konsumen dalam kondisi yang benar-benar nggak bisa bayar, kita pasti nggak akan denda dong. Ya gimana ya, nggak masuk ke dalam logika kalau misalnya teman-teman itu kondisi lagi bisa bayar, terus kita tagih, kita paksa. Kalau kita ngambil barang teman-teman kan itu juga zolim. Karena itu kita tunggu sampai misalnya teman-teman itu sudah oke dan bisa melakukan pembayaran lagi. Pun kalau misalnya ternyata sudah beberapa bulan dan sudah kita coba cari solusi alternatif dan tidak bisa melanjutkan cicilan, ada solusi terakhir yaitu mobilnya akan dijual bersama. Terus nanti mobil tersebut ketika laku kita hanya akan ambil nih sisa cicilannya berapa. Terus kalau misalnya masih ada lebihan itu buat konsumen yang gagal bayar tadi. Kalau di konven semuanya diambil. Terus kalau misalnya pengen ngelakuin pelunasan dipercepat, ya langsung bayar lunas gitu ya, kita tidak ada denda penalti. Jadi langsung lihat aja cicilan dikali tenor itu berapa, itu yang bisa dilunasi dan bisa dapetin diskon 3 sampai dengan 5 kali angsuran berdasarkan proses negosiasinya dan negosiasi ini nggak alot kok. Jadi untuk kredit mobil second syariah ini untuk pelunasan biasanya itu dilakukan oleh para pengusaha. Jadi daripada saya bayar cash, saya pengen jaga cash flow, lebih baik saya belinya secara dicicil, cash flow saya aman, terus nanti kalau ada rezeki lebih yang menumpuk gitu ya, bisa langsung dilunasi. Buat teman-teman yang mau kreatif beli second syariah bisa langsung hubungi kita via WhatsApp di nomor yang ada di caption atau kunjungin website kita di www.amanahauto.id. Barakallahu fikum.